kita kembali lagi dengan pelajaran matematika. Yang pertama ada kolam 1, ada kolam 2, ada kolam 3. Nah, di kolam 1 itu yang diwarnai itu jumlahnya ada 1. Di kolam 2 yang diwarnai jumlahnya ada 4. Di kolam 3 itu yang diwarnai jumlahnya ada 9. Berarti dengan kata lain, pola bilangan yang terbentuk 1,4,9. Nah, dari 1 ke 4 itu nambahnya 3. Sementara dari 4 ke 9 itu nambahnya 5. Tapi kita nggak bisa mengukur dengan pola bilangan seperti ini. Kita harus menggunakan cara pola bilangan dengan rumus N pangkat 2 untuk mengukur ubin-ubin ini. Jika di kolam 1 N pangkat 2 nya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Terus N pangkat 2 di kolam yang kedua adalah, karena di sininya ada 2, ya kan? 2 ke kanan, 2 ke bawah, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu di sini 3 ke kanan, 3 ke bawah, ya kan? N pangkat 2 yang di kolam 3 adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Itu rumus pola bilangan untuk mencari ubin biru, yaitu N pangkat 2. Nah, gimana kalau kita mencari ubin yang warna putih atau ubin yang tidak diwarnai pada buku kalian? Nah, ubin putih pada kolom pertama itu kalau kita hitung secara manual ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada kolom kedua itu kalau kita manual 2, 4, 6, 7, 8, 12. Nah, pada kolom ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Dengan kata lain, rumus untuk ubin putih adalah 4 plus 4 tambah 4N. Nah, pada ubin pertama ya kan, itu kita masukkan 4 ditambah 4 kali 1, ya kan, ubin ke 1 nih. Jadinya 8. Coba kita buktiin ubin yang kedua. Sini ganti 2. Jadinya 4 kali 2 8, 8, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Terus ubin yang ketiga atau kolam yang ketiga itu kita ganti 3 di sini. 4 ditambah 12 sama dengan 16. Jadi untuk mencari ubin putih, anak-anak pakai rumus 4 plus 4N. Oke, jadi kalau kita lihat rumus di sini, jadi kalau untuk mencari ubin biru yaitu N pangkat 2 atau sama aja N dikali N, atau N itu sama dengan akar ubin biru. Nah, yang kedua mencari ubin putih 4 ditambah 4 dikali N. Nah, oleh karena itu anak-anak, jadi dengan kata lain di sini kita aplikasikan ke soal aja ya biar nggak bingung. Berapa banyak ubin warna putih jika ubin biru sebanyak 400? Yang diketahui kan ubin biru. Nah, kita lihat pertama kita pakai rumus yang pertama ini mencari ubin biru dulu ya. Nah, berarti ubin birunya kan ini enggak, Bu? Kita harus tahu dia tuh ada jumlahnya ada berapa N-nya. Nah, N
sama dengan akar ubin biru. Jadi akar 400 sama dengan 20. Nah, sekarang kita masukin rumus yang kedua, yaitu rumus yang ini. Mencari ubin putih. Kan kita ini soalnya mencari ubin putih kan. Jadi 4 plus 4N. Jadi 4 ditambah 4 dikali 20. Jadi hasilnya itu adalah 84. Jadi ubin putih pada saat ubin biru 400, ubin putihnya ada 84. Sekarang kita kebalikannya. Berapa banyak ubin biru jika ubin putihnya 108? Berarti kita pakai rumus yang kedua dulu. Ubin putih ya kan sama dengan 4 plus 4N. Nah, ubin putihnya kan diketahui tuh 108. 108 sama dengan 4 plus 4N. Kalau kita pindah ruas, yang 4N nya kita pindahin ke sebelah kiri dulu. Nah, 108-nya kita kurangin 4. Jadinya nanti itu 4N sama dengan 104. N sama dengan 104 dibagi 4 sama dengan 26. Baru masuk rumus yang kedua, yaitu ubin biru. Karena udah ketemu N-nya, jadi kita pakai ubin biru yang N kuadrat. Jadi 26 dikali 26 sama dengan 676. Pola cabang pohon. Nah, kalau misalkan anak-anak lihat seperti ini, pasti itu akan ribet bilangnya. Karena kalau misalkan pola cabang pohon ini kan bisa sampai 1000 atau 100.000, tergantung soalnya kan. Tapi bukannya anak-anak akan menggambar habis pada buku kalian. Kalau misalkan Miss Asa suruh cari pola cabang lapis yang ke-9 atau ke-10 atau ke-11, yang anak-anak harus lakukan pada dasarnya, anak-anak harus tahu dulu cara ngebaca pola cabang ini kalau pakai gambar. Kamu perhatiin lapis pertama itu ini kan ibaratnya nih, ini lapis pertama nih, buletan ini. Nah, terus cabangnya ada berapa nih? Menghasilkan berapa anak? 1. Berarti cabangnya lapis pertama cabangnya 1 ya kan, total cabangnya 1 karena baru 1 anakan. Sementara di lapisan kedua kan dimulai dari lapisan yang pertama sini, menghasilkan 2 anakan atau 2 cabang. Jadi cabangnya ada 2. Tapi karena mulainya dari sini ya kan, nih ini punya lapisan yang kedua. Jadi totalnya ada berapa? 1, 2, 3. Totalnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, terus lapis yang ketiga dari sini sama sini kan. Nah, 1, 2, 3, 4. Cabangnya ada 4. Nah, tapi totalnya tadi kan udah ada 3 nih, ya kan? Totalnya berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Terus habis itu lapis yang keempat. Oke, anaknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia punya anak atau cabangnya ada 8. Totalnya nih 7 ditambah 8 sama dengan 15. Nah, udah bisa kan baca pola cabang pohon? Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Nah, kalau misalkan aku mau cari dong suku lapis yang ke 8. Gambar lagi nggak, Miss? Gitu
kan. Kalau disuruh gambar ya gambar, tapi kalau misalkan langkah lebih baik kalau misalkan untuk menghemat waktu kita harus menggunakan rumus. Nah, rumus lapis ini adalah 2 n pangkat min 1. Lapis ke-8 berapa? Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 7 yang menghasilkan 128. Seperti itu.